Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Habibi. Hai, saya Habibullah Arifin. Saya siswa SMK kelas 11 Farmasi. Dan kali ini saya akan membahas materi anatomi fisiologi manusia, mapel farmakologi. Baiklah, saya akan membagikan video sistem organ tubuh manusia mulai dari sistem rangka, otot, peredaran darah, sistem saraf, dan lainnya. Saya juga akan membahas tentang definisi dari anatomi, fisiologi, dan patofisiologi, serta rute pemberian obat berdasarkan efek sistemik dan efek lokal, serta contohnya. Oke, mari kita sama-sama belajar. Berikut adalah penjelasan tentang anatomi fisiologi manusia yang mencakup 12 sistem sebagai berikut. 1. Sistem rangka. Sistem rangka terdiri dari 206 tulang yang saling berhubung dan membentuk kerangka tubuh. Fungsi sistem rangka adalah: pertama, menopang tubuh dan mempertahankan postur. Kedua, melindungi organ-organ internal dan vital. Yang ketiga, membantu pergerakan tubuh melalui sendi dan ligamen. Dalam konteks farmakologi, sistem rangka dapat dipengaruhi oleh obat-obatan seperti bisfosfonat yang digunakan untuk mengobati osteoporosis. Adapun rincian mengenai jumlah tulang pada tiap-tiap bagian yaitu 8 tulang di kepala, 25 tulang di kerangka dada, 14 tulang di wajah, 26 tulang di belakang dan pinggul, 6 tulang di telinga dalam, 64 tulang di lengan, 1 tulang di lidah, 62 tulang di kaki. 2. Sistem otot. Sistem otot terdiri dari 3 jenis otot, yaitu otot lurik atau otot skeletal, otot polos atau otot visceral, dan otot jantung atau otot kardiak. Fungsi sistem otot adalah: 1. Membantu pergerakan tubuh dan mempertahankan postur. 2. Menghasilkan energi melalui metabolisme. 3. Membantu mengatur tekanan darah dan denyut jantung. Dalam konteks farmakologi, sistem otot dapat dipengaruhi oleh obat-obatan seperti relaksan otot yang digunakan untuk mengobati kejang otot. 3. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi sistem peredaran darah adalah: 1. Mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut produk metabolisme ke ginjal dan hati untuk diolah. 3. Membantu mengatur tekanan darah dan denyut jantung. Dalam konteks farmakologi, sistem peredaran darah dapat dipengaruhi oleh obat-obatan seperti antihipertensi yang digunakan untuk mengobati hipertensi. 4. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari hidung, tenggorokan, trakea, bronkus, dan paru-paru. Fungsi sistem pernapasan adalah: 1. Mengambil oksigen dari udara. 2. Mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. 3. Membantu mengatur pH darah. Dalam konteks farmakologi, sistem pernapasan dapat dipengaruhi oleh obat-obatan seperti bronkodilator yang digunakan untuk mengobati asma. 5. Sistem indera. Sistem indera terdiri dari mata, indera penglihatan. Fungsinya yaitu mengenali bentuk, warna, dan intensitas cahaya. Bagian-bagiannya yaitu kornea, iris, pupil, lensa, retina, dan saraf optik. 2. Telinga, indera pendengaran. Fungsinya yaitu mengenali suara dan frekuensi. Bagian-bagiannya yaitu daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, dan koklea. 3. Hidung,
Indera pembau. Fungsinya yaitu mengenali bau dan aroma. Bagian-bagiannya yaitu rongga hidung, selaput lendir, dan reseptor pembau. 4. Lidah. Indera pengecap. Fungsinya yaitu mengenali rasa manis, asam, asin, pahit, dan umami. Bagian-bagiannya yaitu papila, sel-sel pengecap, dan reseptor pengecap. 5. Kulit. Indera peraba. Fungsinya yaitu mengenali sentuhan, tekanan suhu, dan nyeri. Bagian-bagiannya yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Fungsi sistem indera adalah 1. Mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar. 2. Mengirimkan informasi ke otak untuk diproses. 3. Membantu mengatur respon tubuh terhadap stimulus. Dalam konteks farmakologi, sistem indera dapat dipengaruhi oleh obat-obatan seperti anestesi yang digunakan untuk mengobati nyeri. 6. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi sistem pencernaan adalah 1. Mencerna makanan menjadi nutrisi. 2. Mengabsorpsi nutrisi ke dalam darah. 3. Mengeluarkan sisa makanan yang tidak tercerna. Dalam konteks farmakologi, sistem pencernaan dapat dipengaruhi oleh obat-obatan seperti antiemetik yang digunakan untuk mengobati mual dan muntah. 7. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada pria terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, dan penis. Pada wanita, sistem reproduksi terdiri dari ovarium, saluran tuba, rahim, dan vagina. Fungsi sistem reproduksi adalah 1. Menghasilkan sel-sel reproduksi, sperma, dan ovum. 2. Menggabungkan sel-sel reproduksi untuk membentuk zigot. 3. Membantu mengatur siklus reproduksi. Dalam konteks farmakologi, sistem reproduksi dapat dipengaruhi oleh obat-obatan seperti kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kehamilan. 8. Sistem imun. Sistem imun terdiri dari sel-sel imun seperti sel T dan sel B, serta organ-organ imun seperti timus dan limpa. Fungsi sistem imun adalah 1. Melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. 2. Mengenali dan menghancurkan sel-sel asing. Dalam konteks farmakologi, sistem imun dapat dipengaruhi oleh obat-obatan seperti imunosupresan yang digunakan untuk mengobati penyakit autoimun. 9. Sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi, saraf kranial, dan saraf spinal. Fungsi sistem saraf adalah 1. Mengumpulkan dan mengolah informasi dari lingkungan sekitar. 2. Mengirimkan informasi ke otot dan kelenjar untuk melakukan aksi. Dalam konteks farmakologi, sistem saraf dapat dipengaruhi oleh obat-obatan seperti anestesi yang digunakan untuk mengobati nyeri. 10. Sistem ekresi. Sistem ekresi terdiri dari ginjal, kulit, hati, paru-paru, dan usus besar. Fungsi sistem ekresi adalah 1. Mengeluarkan limbah dan racun dari tubuh. 2. Mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Dalam konteks farmakologi, sistem ekresi dapat dipengaruhi oleh obat-obatan seperti diuretik yang digunakan untuk mengobati hipertensi. 11. Sistem limfatik. Sistem limfatik terdiri dari kelenjar getah bening, limpa, dan saluran limfatik. Fungsi sistem limfatik adalah 1. Mengangkut limfa ke saluran tubuh.
2. Menghilangkan bakteri dan virus dari tubuh. Dalam konteks farmakologi, sistem limfatik dapat dipengaruhi oleh obat-obatan seperti imunosupresan yang digunakan untuk mengobati penyakit autoimun. 12. Sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar endokrin seperti kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar hipofisis. Fungsi sistem endokrin adalah 1. Menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. 2. Mengatur keseimbangan hormon dalam tubuh. Dalam konteks farmakologi, sistem endokrin dapat dipengaruhi oleh obat-obatan seperti hormon tiroid yang digunakan untuk mengobati hipotiroidisme. Penggunaan obat-obatan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati di bawah pengawasan dokter. Selanjutnya, kita akan masuk ke definisi dari anatomi, fisiologi, dan patofisiologi. Anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana, yang berarti bagian atau memisahkan, dan tomi, yang artinya iris atau potong. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Fisiologi berasal dari bahasa Latin, fisi yang artinya alam atau cara kerja, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh, atau bagian-bagian dari alat-alat tubuh, dan sebagainya. Jika digabungkan, definisi anatomi fisiologi yang memiliki arti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagian alat tubuh tersebut bekerja. Patofisiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pathos yang berarti penyakit dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dapat disimpulkan definisi patofisiologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang membahas tentang proses terjadinya suatu perubahan fisik dan fungsional dalam tubuh akibat penyakit atau cedera untuk membantu memahami penyebab, mekanisme, dan pengobatan penyakit secara lebih efektif. Next, terakhir, kita akan membahas tentang rute pemberian obat berdasarkan efek sistemik dan efek lokal beserta contohnya. Efek sistemik. Efek sistemik adalah efek obat yang terjadi pada seluruh tubuh, bukan hanya pada bagian tubuh tertentu. Rute pemberian obat untuk efek sistemik adalah 1. Oral, mulut. Obat diminum melalui mulut dan diserap oleh usus halus. Contoh obatnya seperti obat tablet, kapsul, sirup. Contoh obat paracetamol untuk demam dan nyeri, ibuprofen untuk nyeri dan peradangan. Yang kedua, intravena. Obat disuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah. Contohnya infus injeksi. Contoh obat antibiotik untuk infeksi, obat anti nyeri untuk nyeri akut. 3. Intramuskular atau disingkat IM. Obat disuntikkan ke dalam otot, contohnya obat injeksi. Contoh obat vaksin untuk imunisasi. Obat anti nyeri untuk nyeri kronis. Intravena dan intramuskular termasuk rute obat injeksi atau suntik dan subkutan, dan terakhir transdermal atau melalui kulit tempel pada permukaan kering dan dibersihkan dan digantilah sesuai instruksi, contoh berupa plaster, krim. Efek lokal. Efek lokal adalah efek obat yang terjadi hanya pada bagian tubuh tertentu. Rute pemberian obat untuk efek lokal adalah 1. Topikal. Obat dioleskan langsung pada kulit atau selaput lendir. Contoh salep, krim, gel. Contoh obatnya salep anti nyeri untuk nyeri otot, krim anti jamur untuk infeksi jamur. Yang kedua, inhalasi. Obat dihirup melalui paru-paru. Contoh inhaler, nebulizer.
Contoh obatnya, obat anti asma untuk asma, obat anti batuk untuk batuk. 3. Rektal. Obat dimasukkan ke dalam rektum melalui anus. Contoh, suppositoria. Contoh obat, obat anti nyeri untuk nyeri perut, obat anti diare untuk diare. Dalam memilih rute pemberian obat, perlu dipertimbangkan beberapa faktor seperti tujuan terapi, sifat obat, kondisi pasien, efek samping yang memungkinkan terjadinya sesuatu. 4. Oftalmik, melalui mata. Contoh, tetes mata, salep mata. Contoh obat, tetes mata antiinflamasi untuk peradangan mata. Salep mata anti-infeksi untuk infeksi mata. 5. Otik, melalui telinga. Contoh, tetes telinga, salep telinga. Contoh obat, tetes telinga anti-inflamasi untuk peradangan telinga. Salep telinga anti-infeksi untuk infeksi telinga. Demikianlah penjelasan materi anatomi fisiologi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk telah menonton video saya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.